Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dicintai oleh Allah, puja sekaligus puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan berupa nikmat taufik dan hidayahnya sehingga Allah mudahkan langkah kita menuju majelis ilmu yang mulia ini. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan Allah yang diutus untuk semua manusia. Malam hari ini kita akan membahas tentang hadis ke-28 dalam kitab hadis Arba'in. Hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Mari kita simak pelan-pelan. Al-hadithu thaminu wal ashrun. Hadis ke-28. An Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Qal, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami. Mau'izatan. Wajilat minhal qulub. Yang dengan nasihat itu bergetarlah hati kami. Wa dharafat minhal uyun. Dan dengan nasihat itu tertumpah air mata kami. Bayangkan Nabi kalau menasihati itu sampai para sahabat itu hatinya bergetar. Terus tidak cuma bergetar hatinya sampai nangis. Faqulna, lantas kami berkata, kami bertanya. Abi Najih bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Ka'annaha, seakan-akan, mau'izatan, nasihat ini merupakan muwaddi', merupakan nasihat perpisahan. Seakan-akan nasihat ini merupakan nasihat selamat tinggal. Kira-kira Bapak kalau mau, mohon maaf ya, kalau mau safar berpergian jauh, mau pergi haji, ada rasa besok kalau nggak pulang lagi gimana cak? Terus kemudian dikumpulkan anak-anaknya, terus nasihat. Pasti anak-anaknya mendengarkan dengan seksama. Kenapa? Karena barangkali nasihat ini nasihat yang terakhir. Seakan-akan Nabi itu memberikan nasihat, ini nasihat yang terakhir bagi para sahabat. Maka beliau berkata, sahabat berkata, fa'usina, maka nasihatilah kami ya Rasul. Qal, maka Nabi bersabda, usikum bittaqwallah. Usikum, aku menasihati kalian bittaqwallah, agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Was-sam'i wat-ta'ati. Was-sam'i wat-ta'ati, dan dengarlah, wat-ta'ati, dan taatlah. Maksudnya dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, wa in ta'ammara 'alaikum, walaupun yang memimpin kalian semua itu abdun, seorang budak, seorang pembantu. Nabi itu berwasiat Nabi berwasiat untuk bertakwa pada Allah
Yang kedua, Nabi berwasiat untuk taat, dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun yang memimpin itu ibaratnya adalah seorang budak. Fa'innahu may ya'ish minkum. Fa'innahu, sesungguhnya ya'ish minkum. Sesiapa yang hidup di antara kalian setelahku, fasayyara ikhtilafan katsira. Besok akan menjumpai ikhtilafan katsira. Perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak di antara umat Islam. Fa'alaikum bisunnati. Oleh karena itu, berpegang teguhlah bisunnati. Dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Khulafa itu artinya itu jamak. Tunggalnya khalifah. Jadi khalifah itu maknanya pengganti atau penerus baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasyidin yang bijaksana. Al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Dalam apa? Dalam ilmu dan amal. Maka beliau berpesan, "Addu 'alaiha bin nawajis." Maka gigitlah kalian, gigitlah itu sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin bin nawajis, dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Ya, kencang berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan gigi geraham. Maknanya apa Pak gigi geraham? Kalau Bapak geget, mohon maaf ya, menggigit sesuatu dengan gigi depan dengan gigi belakang itu lebih kuat mana Pak? Yang belakang. Kalau depan tuh ditarik itu bisa lepas, tapi kalau gigi geraham itu sulit karena cengkramannya itu kuat. Maka ini pesan Nabi dalam. Berpeganglah pada sunnahku seperti engkau menggigit dengan gigi geraham gitu ya. Kemudian beliau bersabda lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspadalah kalian nanti akan banyak perkara-perkara baru dalam hal agama. Perkara-perkara baru dalam hal ibadah. Fa'inna kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah, apa itu bid'ah? Hal-hal baru dalam agama. Hal-hal baru dalam ibadah. Dhalalah adalah sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini hadis ke-28 matanya. Teksnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Bahwasanya penting untuk saling memberikan nasihat. Mau'idhah. Maka Syekh Abdul Muhsin beliau menjelaskan ada 3 sifat dari nasihat Nabi. Nabi itu kalau memberikan nasihat itu punya 3 ciri. Yang pertama dari segi balaghah, dari segi bahasanya. Bahasanya itu ringkas, padat, terus menyeluruh. Jadi kata-katanya singkat tapi isinya padat. Yang kedua, membuat hati itu bergetar. Jadi fokus. Selain itu membuat air mata itu menetes, menangis. Cirinya apa? Jadi kita bisa lihat ya. Dalam hadis tersebut sahabat berkata, wajilat minha qulub. Hati kami bergetar dengan nasihat itu. Wa dharafat minhal uyun, dan air mata kami pun tumpah mendengar nasihat itu. Dan itu pun juga Allah perintahkan kita untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u. Serulah. Maksudnya serulah manusia. Ila sabili rabbika. Menuju jalan Tuhan. Bil hikmah. Dengan hikmah. Dengan lemah lembut. Dengan perkataan yang baik. Wal mau'idhatil hasanah. Dan mau'idah dan nasihat-nasihat al-hasanah, nasihat-nasihat yang baik.
Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum. Dan kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan billati hiya ahsan, dengan ahsan, dengan perdebatan yang baik, bukan debat kusir yang tujuannya mencari kalah dan menang. Tapi berdebatlah dengan cara yang baik yang tujuannya agar kebenaran itu masuk kepada orang yang kita beri nasihat. Kemudian yang kedua, hikmahnya, nasihat perpisahan itu begitu membekas dibandingkan dengan nasihat-nasihat biasa. Artinya kalau orang mau berpisah, kalau mau memberikan nasihat itu pasti sungguh-sungguh. Karena mau berpisah. Karena apa? Nabi paham bahwasanya Nabi itu tidak selama-lamanya hidup bersama dengan para sahabat. Ada kalanya Nabi harus meninggalkan mereka, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan nasihat apabila beliau tidak lagi di tengah-tengah mereka. Hal itu kemudian terpancar dalam hadis tersebut, ya faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatan muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan kok nasihat ini nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan, nasihat selamat tinggal. Maka Nabi memberikan nasihat dengan nasihat yang pertama. Apa nasihat yang pertama? Usikum, aku berpesan kepada kalian, aku berwasiat kepada kalian, bitaqwallahu azza wa jalla, untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Apa itu takwa, Pak? Bu? Ya, kita lihat definisi takwa dulu. Menurut para sahabat. Yang pertama kita kutip pendapat atau penjelasan takwa menurut sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini ada dialog antara Umar bin Khattab dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Umar berkata, hadithni 'anit taqwa. Wahai Ubay, hadithni 'anit taqwa. Berikan pengetahuan kepadaku apa itu takwa. Faqal, maka sahabat Ubay menjawab, hal akhadta tariqan dha syauq. Hal akhadta tariqan. Apakah kamu pernah melewati jalan dha syauq, yang penuh dengan onak, yang penuh dengan duri? Qal, maka Umar menjawab, na'am, iya pernah. Qal, maka Ubay kembali berkata, fama amilta fihi. Lantas kalau kamu lewat jalan yang penuh dengan duri itu, apa yang kamu lakukan? Qal, maka sahabat Umar menjawab, ya, hazirtu wa syamartu. Hazirtu, aku berhati-hati. Wa syamartu, dan aku waspada, fokus. Bayangkan kalau ibu lewat jalan penuh dengan beling. Kan tidak langsung jalan cepat seperti dengan kalau kita jalan di tol. Kalau penuh dengan beling, jangankan jalan kaki, naik mobil saja pelan-pelan karena jalannya penuh dengan jebakan. Faqala Ka'ab, dan berkatalah Ka'ab, dzalika taqwa, itulah takwa. Takwa diumpamakan oleh sahabat Ka'ab bin Malik seakan-akan kita itu melewati jalan yang penuh dengan duri. Maksudnya apa? Hati-hati. Hati-hati dalam mengarungi hidup. Hati-hati agar tidak terjerumus dalam dosa. Setiap langkahnya diperhitungkan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut sahabat. Menurut ulama, qala Syahr ibnu Hausyab, berkata Syahr bin Hausyab, al-muttaqi, orang yang takwa itu, alladzi yatsruka ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sa. Adalah orang takwa itu adalah mereka, ya, yatsruku ma la ba's. Mereka meninggalkan apa-apa yang boleh, la ba's, yang mubah. Loh kok yang mubah ditinggalkan gitu. Hadaran lima bihi ba's. Karena berhati-hati terhadap apa yang diperbolehkan. Maknanya apa? Kadang yang diperbolehkan itu ya ada keraguan. Misalnya kita dihadapkan pada hal yang syubhat, ragu-ragu. Ini boleh tidak gitu.
Maka tanda ketakwaan seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang membuat dia ragu. Saking takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita dihadapkan pada situasi seperti ini, kata Nabi apa? Istafti qalbak. Mintalah fatwa pada hatimu. Karena kalau hatinya bersih, dia akan memberikan fatwa yang benar. Tapi kalau ini hanya berlaku bagi mereka ahli takwa. Mereka yang suka takwa, ahli ibadah. Kalau orang yang suka bermaksiat, jangan tanya pada hati nurani. Karena pasti membisikkan kepada keburukan. Jadi, saking takwanya dia tinggalkan hal-hal yang mubah, yang boleh karena takut pada Allah. Atau dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Karena dia takut akan membuat waktunya mubazir. Contoh Pak, nonton bola boleh nggak Pak? Boleh. Tapi orang-orang yang takwa gitu ya, dia sebelum berbuat, dia timbang dulu manfaat nggak buat saya. Kalau ternyata nonton bola membuat tidak bermanfaat, malam-malam jam 3 pagi gitu ya nonton, kerjaan jadi amburadul ditinggalkan. Atau yang lain apa misalnya, menyebarkan pesan berantai. Udah di udah dilihat ini pesannya tidak ada hoaxnya ya. Pesannya ya biasa aja. Tapi dia timbang dulu. Kalau perlu nggak dia sebarkan ini pesan. Dia timbang manfaat dan mudarat. Ketika dia timbang lebih banyak mudaratnya maka dia tinggalkan. Walaupun dia boleh menyebarkan pesan itu. Tapi ketika ditimbang, ini kalau saya sebarkan orang-orang jadi bertikai misalnya ya. Jadi berantem. Maka nggak jadi dia sebarkan. Berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin." La yablughul 'abdu. Tidaklah hamba mencapai sesuatu an yakuna minal muttaqin, yaitu sesuatu itu mencapai derajat takwa. Hatta sampai yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihil ba's. Sehingga ia meninggalkan sesuatu yang boleh, yang mubah sebagai bentuk kehati-hatian terhadap sesuatu yang dilarang. Jadi yang mubah aja hati-hati gitu ya. Apalagi yang dilarang. Itu takwa. Sekarang yang kedua, yang berikutnya. Definisi takwa menurut Umar bin Abdul Aziz. Tadi yang pertama, apa Pak? Tadi yang takwa seakan-akan jalan di tengah jalan yang penuh dengan duri. Yang kedua tadi meninggalkan apa-apa yang boleh karena khawatir yang boleh itu dilarang. Yang ketiga, Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, "Laisa taqwallahi bisiyamin nahar." Laisa taqwallah. Bukanlah takwa kepada Allah itu bisiyamin nahar, berpuasa di siang hari. Wala biqiyamil lail, bukan pula takwa itu qiyamul lail, ya, menegakkan salat di malam hari. Wat takhliti fi ma baina dzalik, atau dia lakukan kedua-duanya. Walakin akan tetapi taqwallah, takwa kepada Allah itu tarku ma harramallah, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, wa ada'u maftaradallah, dan melaksanakan semua yang Allah fardukan. Ini sering dikutip di buku-buku agama. Apa takwa itu? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ini definisinya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian berikutnya definisi takwa menurut Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Wa qala Ibnu Umar, berkatalah Ibnu Umar, at-taqwa, takwa itu ialah alla tara nafsaka khairan min ahadin. Takwa itu adalah tidak melihat diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Artinya walaupun dia sudah beribadah dengan ibadah yang banyak, tapi tidak melihat dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ini kadang-kadang penyakitnya orang yang sudah hijrah, sudah taubat. Melihat orang lain lebih rendah daripada dia. Orang yang sering ke masjid tiap hari tiba-tiba lihat ada temannya yang baru taubat.
Itu dimotivasi, bukan dirasani gitu ya, dilihat dengan jijik, nggak boleh. Boleh jadi dia lebih baik daripada diri kita. Nah, apa janji Allah kepada orang yang takwa? Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan sediakan makhraja. Apa makhraja? Jalan keluar bagi setiap masalah kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi kebutuhan. Kemudian An-Naba 31, innal muttaqina mafaza. Sungguhnya orang yang bertakwa mafaza. Mereka itulah orang-orang memperoleh kemenangan. Kemudian Ali Imran 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera menuju ampunan Allah, ampunan dari Tuhanmu ya, wa jannah, dan surga, arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kedua, nasihat dalam hadis ini ialah apa tadi Pak? Bu? Was-sam'i wat-ta'ati. Was-sam'i, dan dengarlah, wat-ta'ati, dan taatlah kepada siapa? Kepada siapa? Pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun orang yang memimpinmu itu 'abdun, hamba sahaya, budak. Kalau sudah disepakati dia pemimpinnya, wajib taat. Dan ini Allah tegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'allaha, taatlah kepada Allah, wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Tapi taat kepada pemimpin ini bukan taat buta, semua ditaati, tidak. Apa buktinya? Tadi kalau taat pada Allah ada kalimat apanya? Ati'u, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Tapi ulil amri tidak pakai ati'u. Wa ulil amri minkum. Artinya apa? Tidak semua perintah pemimpin itu wajib ditaati. Maknanya apa? Maknanya tidak taat mutlak, tidak taat membabi buta, tidak taat buta. Tapi ketika kemudian pemimpin memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah, maka tidak wajib ditaati. Misalnya pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat. Misalnya besok keluar peraturan gitu ya, bahwa setiap aparatur sipil negara tidak boleh melaksanakan sholat selama jam kerja. Kalau demikian maka boleh nggak taat kita? Ya nggak boleh taat. Karena perintah Allah, sholat itu wajib. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, alal mar'il muslim, wajib atas seorang muslim as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, fima ahabbu wa kariha, fima ahabba wa kariha, apa-apa yang dia benci maupun yang dia suka, apa-apa yang disuka maupun yang dia benci, illa, kecuali ayyu'maru bimaksiyah, kecuali ketika pemimpin itu yu'maru bimaksiyah, memerintahkan kemaksiatan. Nggak boleh. Fa in amara bimaksiyah, apabila pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh kita dengar dan tidak boleh kita taati. Jadi kalau perintahnya itu maksiat, perintahnya mengandung dosa, maaf ya saya minum.
Kalau perintahnya mengandung dosa, nggak boleh taat. Tapi kalau pemimpin itu memerintahkan hal selain kemaksiatan, wajib ditaati. Walaupun kemudian yang memerintah itu pemimpin yang zalim. Walaupun kita tahu pemimpin itu nggak pernah sholat, jarang ngaji. Tapi kalau perintahnya selain maksiat, itu wajib ditaati. Kok gitu Pak? Kok gitu Mas? Ini yang ngendikan Nabi sendiri. Ini hadisnya saya bacakan. Jadi walaupun hidup dalam kondisi pemimpin yang zalim, kita nggak boleh melakukan kudeta, tidak boleh melakukan pemberontakan, nggak boleh. Ya. Kata Nabi, ya, ya di nanti setelahku gitu ya. A'immatu la yahtaduna bihuda. Ada seorang pemimpin yang tidak mendapatkan petunjukku. Wala yastanuna bisunnati, dan tidak pula mereka melaksanakan sunnah-sunnah. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan di tengah-tengah mereka itu qulubuhum qulubu syayatin. Ya, hatinya itu seperti hatinya setan. Fi jusmani ins. Fi jusmani ins. Tapi raganya raga manusia. Hatinya setan, tapi fisiknya itu manusia. Maka para sahabat bertanya, qultu kaifa asna'a ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang harus kami perbuat kalau kami ada di zaman itu? Kemudian kemudian Nabi bersabda, tasma'u, tetap dengarkan, wa tuti' lil amir, dan taatlah kalian terhadap amir, terhadap pemimpin. Wa in dzuriba zuhruk, walaupun mereka menyiksa punggungmu, wa ukhidha malak, dan walaupun dia mengambil hartamu, fasma' wa'ati, dengar dan taat. Loh. Ya. Jadi walaupun hatinya hati setan, fisiknya fisik manusia, tetap harus taat. Tapi taatnya bukan taat buta. Taatnya bukan taat dalam hal ini semua ditaati, tidak. Kalau dia perintahkan hal-hal yang berbau maksiat, jangan ditaati. Loh Mas, kalau pemimpin zalim bukankah kita, iya kan? Ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar kan? Maka Nabi bersabda kan, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Konteksnya kalau dalam masalah ini. Gimana amar ma'rufnya ketika melihat pemimpin yang zalim? Ubah dengan tanganmu. Maka besok 5 tahun lagi jangan pilih lagi. Kalau udah tahu zalim gitu ya. Ini kalau konteksnya ya, kita lihat ada pemimpin zalim misalnya ya. Udah tahu zalim nggak boleh, melarang sholat misalnya. Nggak boleh sholat gitu. Maka besok jangan dipilih lagi. Menghalalkan misalnya miras dihalalkan. Jangan dipilih lagi. Tapi kalau pemimpinnya berusaha untuk miras itu dihentikan, ya, dia usaha. Kayak di Jogja kan sudah ada instruksi gubernur ya, untuk menutup tempat outlet miras dan sudah ditutup hari ini gitu ya. Maka itu konteksnya. Kemudian fa'ilam yastati', kalau tidak mampu dengan tangan maka fadil lisani, dengan lisan. Maka jihad terbaik itu adalah menasehati pemimpin yang zalim. Jihad yang luar biasa. Fa'ilam yastati', tidak mampu lagi kita dengan lisan kita. Maka yang terakhir apa? Fabi qalbi, dengan hati. Mencegah dengan hati. Doakan supaya pemimpin itu taubat. Doakan semoga pemimpin diberi hidayah oleh Allah. Atau doakan semoga kezalimannya usai berganti dengan pemimpin yang baru. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Baik, itu nasihat yang ketiga. Nasihat berikutnya dalam hadis ini dijelaskan.
Fa'innahu man ya'shi minkum. Sungguh sesiapa yang hidup setelahku di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira. Besok itu akan melihat banyak perselisihan di antara kaum muslimin sendiri. Kejadian Pak hari ini. Kejadian. Bahkan sebelum hari ini masih di masa para sahabat sudah banyak perselisihan di antara umat Islam sendiri. Bahkan waktu itu korbannya sahabat Nabi. Siapa? Utsman ibnu Affan. Utsman bin Affan itu meninggalnya di apa kan? Ya dibunuh. Oleh siapa? Oleh kaum muslimin sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafatnya juga dibunuh. Oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Banyak kita lihat perselisihan. Maka pesan Nabi ketika kita banyak lihat perselisihan, fa'alaikum bisunnati. Berpeganglah pada sunnahku. Apa itu sunnah? Sunnah di sini dalam arti luas, bukan hanya hadis. Apa makna sunnah? Apa definisi sunnah? Sunnah itu secara bahasa maknanya itu kebiasaan, ya, atau jalan yang dilewati oleh Nabi. Tapi secara syar'i, secara istilah syariat adalah dalam makna luasnya ya, semua yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa qauliyah beliau, perkataan beliau, ataupun fi'liyah, perbuatan beliau, ataupun taqririyah, persetujuan beliau. Apa bedanya? Kalau qaul itu ucapan, Nabi nggak pernah berbuat, tapi Nabi ajarkan dengan lisannya, Nabi perintahkan dengan lisannya. Kalau fi'liyah, Nabi nggak pernah ucapkan, tapi Nabi perbuat dalam laku sehari-harinya. Kalau takrir, Nabi tidak pernah perintahkan lisan, Nabi nggak pernah contohkan dalam perbuatan. Ketika para sahabat lakukan hal semacam itu, Nabi diamkan, Nabi bolehkan. Itu artinya takrir. Persetujuan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ya, ketika ada seorang sahabat yang makan kadal gurun, sahabat makan, oleh Nabi didiamkan, nggak apa-apa. Walaupun Nabi nggak makan itu. Atau Bilal bin Rabah itu Nabi kan mendengar suara terompahnya Bilal bin Rabah di surga. Ditanya oleh baginda Nabi, apa amalannya Bilal bin Rabah? Setelah wudhu selalu sholat. Makanya ada sholat sunnah wudhu. Itu perbuatannya siapa? Perbuatannya Bilal yang disetujui oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu takrir. Jadi sunnah di sini tuh secara umum. Semua yang berasal dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam arti luas. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Sunnahnya para penerus Nabi yang bijaksana, al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin itu dengan gigi geraham. Siapa Pak yang dimaksud dengan khulafa'ur rasyidin? Sinten mawon? Yang pertama, setelah Nabi wafat diganti oleh siapa? Abu Bakar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, yang dipimpin oleh penguasa-penguasa muslim, ya, kerajaan. Ada yang tanya, kenapa Khulafaur Rasyidin itu jumlahnya cuma 4? Tidak sampai banyak ya. Padahal raja-raja itu gelarnya kan juga khalifah. Sampai sekarang juga raja gelarnya khalifah. Pangeran Diponegoro gelarnya juga khalifah ya. Khalifatur Rasulillah. Senopati ing ngalogo. Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing tanah Jawa. Tapi kenapa kata para ulama Khulafaur Rasyidin itu cuma 4 jumlahnya? Karena mereka berdasar pada satu hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari hadis Safinah. Haddatsanis Safinah.
telah mengabarkan kepada kami Safinah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu fi ummati, kekhilafahan pada umatku itu thalathuna sanah. Waktunya itu 30 tahun. Thumma mulkun. Setelah itu kerajaan. Ini sabda Nabi kejadian enggak? Kejadian. Tadi kata Nabi apa? Khilafah itu berapa tahun, Pak? 30 tahun. Setelah Nabi siapa tadi? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar? Umar. Setelah Umar? Utsman. Setelah Utsman? Ali. Ali wafatnya tahun keberapa Hijriah? Ali wafatnya pas tahun ke-40 Hijriah. Nabi wafat di tahun keberapa Hijriah? Tahun ke-10 atau tahun 11. Ya kan? Setelah itu Ali wafat tahun 40. Berapa tahun berarti? Ketinggalan Nabi sampai ke wafatnya Ali. 30 tahun. Setelah itu Nabi bersabda apa? Fuma mulkun. Setelah itu akan ada kerajaan. Betul enggak? Betul. Setelah itu, setelah Ali wafat ya, dipimpin oleh raja-raja dari dinasti Umayyah. Ya. Raja yang pertama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah daulah dinasti Umayyah runtuh, setelah itu dinasti Abbasiyah dipimpin oleh raja yang pertama siapa? Abu Abbas As-Saffah. Rawahu Tirmidzi. Maka kenapa jumlahnya cuma 4? Karena dari keterangan hadis baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bersabda, jam berapa isyaknya, Mas? 12. Kemudian beliau juga bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi besok akan banyak kalian jumpai perkara-perkara baru dalam hal agama. Perkara-perkara baru dalam ibadah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara-perkara baru dalam ibadah itu dhalalah, sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah perkara-perkara baru, inovasi-inovasi baru dalam perkara ibadah makhluk. Contohnya apa? Contohnya kalau gini, Mas saya nggak puas kalau kurbannya cuma pakai sapi, kambing, atau unta. Saya mau kurban pakai kuda saja. Tertolak. Kenapa? Karena itu inovasi. Tidak sesuai dengan perintah atau contoh baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Karena syariatnya kurban cuma pakai 3 jenis hewan ternak yang ditentukan itu. Atau bid'ah lagi contoh. Mas kalau berangkat haji antrinya kelamaan ke Mekah ya. Sampai 30 tahun. Boleh nggak tawafnya di bundaran UGM saja? Ini inovasi baru. Nggak boleh. Atau yang real Mas, yang real, yang terjadi saat ini. Contoh, ada satu pesantren di Indramayu. Itu azannya pakai koreografi. Nanti lihat di YouTube-nya. Pakai koreografi menghadap ke jamaah. Dan khotib Jumatnya perempuan. Masya Allah. Itu inovasi. Ditanya kiainya, ini ikut pendapat siapa? Ini mazhabnya Bung Karno, dia bilang gitu. Nah, ini bid'ah. Nggak boleh. Tapi dalam perkara-perkara yang lain selain hal ibadah, boleh, Pak. Ya. Ataupun ibadah yang sifatnya umum. Misal cara berdakwah. Jadi jangan kemudian dimaknai apapun yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah. Itu juga salah. Contoh, Nabi tidak pernah mencontohkan pengajian dari maghrib sampai isya. Berarti pengajian kita hari ini bid'ah. Sesat. Ya nggak bisa gitu juga. Nggak boleh. Atau ya contoh yang lain. Nabi tidak pernah pengajian tiap pekan. Serapan sekali. Malam Jumat Wage gitu. Bid'ah. Nggak bisa gitu juga. Jadi
Ada batasannya. Ada perkara-perkara ibadah makhluk yang udah diatur dalam hal agama nggak boleh. Tapi kalau selain itu ibadah yang umum, cara berdakwah seperti ini. Di masa Nabi dulu tidak ada pesantren, Pak, nggak ada sekolah. Ngajinya ya begitu. Apakah sekolah jadi bid'ah? Coba Bapak terlihat dulu, lihat apa filmnya Sang Pencerah itu. Itu menarik. Ada dialog antara seorang kiai mengkritik Kiai Dahlan. Kok saiki metodemu metode kafir? Karena sekolahnya pakai meja, pakai kursi. Ini sekolahnya orang Belanda. Belanda itu kafir. Terus dijawab sama Kiai Dahlan. Loh, panjenengan Kiai kesini niteh nopo? Niteh andong. Nah, andong itu kalian buatannya orang Belanda juga. Masya Allah. Nah, makanya harus jeli ya. Sama dengan gini, ada orang yang habis sholat tuh nggak boleh salaman. Salaman itu bid'ah karena setelah Nabi itu salam itu Nabi tidak pernah mencontohkan salaman. Habis sholat itu boleh nggak Bapak itu haus minum boleh nggak? Boleh. Habis sholat aja kentut itu boleh gitu ya. Maksudnya apa? Karena salaman itu bukan bagian dari sholat. Setelah sholat itu boleh. Ya, apapun boleh. Tapi yang terbaik fadzkurullah, berzikir. Jangan sampai semua yang nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Ini lama-lama kita bid'ahkan Al-Quran. Nah, di masa Nabi itu tidak ada mushaf, tidak ada Al-Quran. Al-Quran baru ada di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Sebelumnya nggak ada Quran. Bahkan ketika proyek pembukuan Al-Quran itu hendak dimulai, itu para sahabat ketakutan. Termasuk Abu Bakar takut bid'ah. Ini saya bacakan hadisnya ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ketika Umar bin Khattab itu khawatir karena banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur pada saat perang Yamamah. Jadi perang memerangi Nabi palsu. Itu banyak sahabat penghafal Quran yang gugur. Umar bin Khattab itu khawatir kalau nanti sahabat berguguran yang lain, Al-Quran itu punah. Karena sahabat-sahabat yang hafal Quran itu syahid. Maka Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar, gimana kalau Quran itu dihimpun? Qultu li Umar. Ya, ini kata Abu Bakar. Qultu li Umar. Aku berkata kepada Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah. Bagaimana aku melakukan satu hal yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Takut bid'ah. Faqala Umar, berkatalah Umar, huwa wallahu khairun. Demi Allah, ini kebaikan. Falam yazal Umar yarji'ni fihi hatta syarahallahu lidzalika sadri. Sampai Umar berargumentasi sehingga kemudian hati Abu Bakar pun menerima itu. Benar. Benar ini usulnya. Lantas sahabat Umar bin Khattab memanggil sahabat yang lain yang jadi sekretarisnya Nabi yang suka nulis wahyu, nulis wahyu. Ketika ayat Quran turun dia tulis dalam pelepah-pelepah kurma itu. Siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dipanggil oleh Umar dan dipanggil oleh Abu Bakar dan menterinya Umar bin Khattab diminta untuk menghimpun Al-Quran. Sama perkataan Zaid bin Sabit. Bagaimana kalian melakukan hal yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW? Lantas ketika dibujuk dan dikasih tahu itu ya, diberikan argumentasi, hatinya pun lapang. Sehingga alhamdulillah Quran sampai hari ini bisa kita baca atas jasa. Dan Nabi nggak pernah membuka Al-Quran. Tapi bukan berarti yang dilakukan oleh baginda Nabi itu sesat semua. Jadi hati-hati. Nah, tapi sekarang banyak mas ulama yang berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan ini bid'ah, yang lain bilang ini bukan bid'ah. Ini nggak apa-apa. Permasalahannya berbeda menarik kesimpulan hukum.
Ada ulama yang kalau misalnya berpendapat ini tuh bid'ah, kenapa? Karena mereka berpendapat ini bagian dari ibadah. Makanya ini ritual baru nggak boleh. Tapi ada ulama yang lain yang bilang ini boleh karena ini cuma bagian dari budaya, bukan bagian dari ibadah makhluk. Maka beda kesimpulan hukumnya. Tugas kita apa? Tugas kita adalah berlapang dada. Tidak boleh saling berantem atau bertengkar. Ada perbedaan pendapat, ya berlapang dada terhadap hal-hal yang berbeda. Asal yang beda itu masalah yang cabang tadi itu, bukan masalah yang itu merupakan masalah yang urgen, masalah yang thawabit. Tuhannya Allah, apalagi nabinya Muhammad, kiblatnya di Ka'bah. Kalau itu sudah berbeda maka dia sudah keluar ya dari ajaran pokok agama Islam. Tapi kalau perbedaan-perbedaan yang sifatnya perbedaan furu'iyah cabang, maka kita wajib berlapang dada. Ngaten ya. Berikutnya sudah habis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan subuh Pak, bukan azan duhur. Azan subuh ya. Jadi saya dengarnya azan duhur. Ya. J. Baik, Pak. Ada dua azan dan satu azan. Dua-duanya benar. Karena dulu Nabi juga, di masa Nabi juga pernah ada dua azan. Nabi punya dua muadzin. Yang pertama azan awal. Azan untuk membangunkan orang supaya bersiap-siap sholat subuh. Muadzin yang pertama itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Azan awal. Yang kedua azannya Bilal. Itu azan sudah masuk waktu subuh. Jadi makanya ketika mendengar azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, masih boleh makan sahur. Karena belum masuk waktu subuh. Ketika sudah dengar azan Bilal, stop makan. Karena apa? Itu sudah waktu subuh. Jadi boleh menerapkan dua dua azan awal dan azan subuh. Azan awal untuk membangunkan orang dan azan yang kedua itu azan untuk sholat subuh. Tapi juga kalau ada orang yang datang berikutnya ke sini belum belum subuh gitu ya, sudah sholatnya diingatkan karena dia belum tahu kebiasaan. Itu kita perlu menginformasikan. Contoh, ada jamak hujan, betul kan? Nabi itu mencontohkan kalau hujan deras itu boleh dijamak. Ada masjid-masjid di antara masjid Gede Kauman. Saya kemarin sholat maghrib di masjid Gede Kauman hari Senin. Itu hujan deras. Setelah sholat maghrib selesai, muadzinnya komat lagi. Jamak hujan. Jamaahnya yang nggak bisa, nggak tahu ini gimana maksudnya apa ini sholat. Nah, ini kan karena kurang informasi. Dikasih tahu coba. Setelah azan lagi, baru imamnya memberitahu kita sholat lagi jamak, jamak dengan isya karena sebab hujan. Nah, ini juga perlu diinformasikan. Itu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.